Bapak, Ibu, dan saudaraku terkasih, kita berjumpa kembali dalam edisi Renungan Pagi, dan hari ini Rabu 29 Juni 2022 kita kembali bersekutu dengan firman Tuhan. Maka Bapak Ibu, mari satukan hati dan pikiran kita. Kita awali semua aktivitas kita satu hari ini dalam persekutuan dengan firman Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah kiranya yang menguasai hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku terkasih, firman Tuhan untuk kita hari ini diambil dari surat Rasul Paulus yang pertama kepada jemaat di Korintus, pasal 3 ayat 10. Mari Bapak Ibu, kita buka Alkitab kita, 1 Korintus 3 ayat 10, saya bacakan untuk kita. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar, dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Hobar tu asini rohani debata nanilihon naituau hupauli ojahani songon binaheni pada bagas nabisuk na asing domuse pajongjong bagasi alai ganukma mamatahon manang beha pangulauna disi. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, seorang teolog bernama Dainton menulis sebuah buku yang berjudul Gereja Milik Siapa. Bapak, Ibu, sebenarnya Dainton mau menegaskan bahwa gereja adalah milik Tuhan. Tuhanlah sang pemilik agung, pemilik mutlak gereja. Dan gereja adalah bangunan yang sesungguhnya dibangun oleh Tuhan. Walaupun dalam prosesnya orang-orang tertentu diperkenankan terlibat di dalamnya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, demikianlah Paulus melihat gereja yang hadir, yang berdiri di kota Korintus di abad yang pertama. Sebagaimana gereja-gereja lain, maka gereja di Korintus juga adalah milik Tuhan. Sesungguhnya Tuhanlah yang membangun gereja yang hadir di sana. Persoalannya ialah bagaimana para tokoh gereja, bagaimana para jemaat memaknai itu secara benar dalam proses pembangunan dan kehadiran gereja dalam kehidupan mereka sehari-hari. Bapak, Ibu, Paulus menggambarkan gereja itu bagaikan sebuah bangunan. Sang pemilik bangunan itu adalah Tuhan. Namun dalam prosesnya Tuhan memperkenankan Paulus sebagai rasulnya, sebagai hambanya, sebagai alat di dalam tangannya membangun dasar dari bangunan tersebut.
Dan dalam perjalanan panjang seiring dengan perjalanan waktu, maka rasul lain, misalnya Apolos, diperkenankan oleh Tuhan untuk mengembangkan gereja itu hingga menjadi gereja yang semakin megah dan dimampukan menjawab tuntutan zaman, tuntutan kebutuhan pelayanan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, kalau Paulus yang membangun dasarnya dan rasul lain yang membangun di atasnya, lalu apa artinya Paulus? Apa artinya yang lain kalau bukan Kristus yang memperkenankan? Itu sebabnya pada akhirnya semua orang harus bertekuk lutut, bersembah sujud, bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan memperkenankan gereja hadir di tengah kehidupan mereka. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, Paulus menegaskan, tentu dengan kerendahan hatinya, bahwa peranan yang dia ambil hanyalah karena anugerah Tuhan. Tuhan yang memperkenankan dia, yang mengizinkan dia, yang memampukan dia, yang melayakkan dia untuk meletakkan dasar dari bangunan gereja tersebut. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, tentu Paulus membayangkan seperti itulah gereja terus berkembang seturut dengan perjalanan waktu. Zaman terus berkembang, dan tentu gereja juga terus berkembang, dan bangunan gereja juga terus berkembang. Persoalannya ialah bagaimana semua jemaat mengingat dan mengaku bahwa Tuhanlah sang pemilik gereja tersebut, dan gereja boleh berdiri ketika Tuhan memperkenankan orang-orang tertentu terlibat di dalam pembangunannya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, nas ini menjadi perenungan untuk kita, secara khusus bagi gereja kita, ketika kita diperkenankan Tuhan terlibat dalam proses pelayanan gereja seturut dengan perjalanan waktu. Bapak, Ibu, mari kita renungkan. Yang pertama, ketika Tuhan memperkenankan kita terlibat di dalamnya, maka semuanya adalah anugerah Tuhan yang harus kita syukuri. Kita boleh terlibat di dalamnya bukan karena kemampuan kita semata, bukan karena kecakapan kita, tetapi karena Tuhan berkenan memanggil dan memakai kita. Yang kedua, mari Bapak, Ibu, selalu memelihara kerendahan hati. Tidak ada ruang sebenarnya bagi kita untuk menyombongkan diri, untuk membesarkan diri sendiri. Sikap yang benar sebenarnya ialah kita menyembunyikan diri kita di balik kebesaran nama Tuhan. Yang ketiga, Bapak, Ibu, kalau gereja yang di dalamnya kita turut terlibat, kita ikut melayani, adalah sebuah bangunan milik Tuhan, maka menjadi tantangan bagi kita untuk selalu membangun kebersamaan di dalamnya.
bagaikan sebuah bangunan biasa. Di dalamnya ada berbagai ruangan. Tentu ada ruangan privasi. Orang lain kalau boleh sebaiknya tidak masuk ke sana. Tetapi harus kita ingat, ruang tamunya juga harus ada. Kita boleh duduk bersama, berbincang-bincang bersama, memperbincangkan banyak hal seturut dengan kebutuhan kebersamaan, kebutuhan kehidupan kita. Dan kalau itu sebuah bangunan, mari kita bangun dengan semangat, dengan kemampuan yang diberikan oleh Tuhan. Tetapi jangan lupa membuat pintu dan jendelanya. Dari pintu orang lain boleh masuk, hingga kita boleh duduk bersama di dalamnya, dan orang lain juga boleh keluar dari sana untuk melanjutkan aktivitas kesehariannya. Dan jangan lupa juga membuat jendelanya. Dari sana kita boleh melihat orang lain. Kita boleh membangun zona nyaman kita di dalam gereja kita, sembari kita melihat orang lain dengan segala rintihan, segala perjuangan, dan segala kebutuhan mereka. Kita berada di sana untuk mereka. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, nas kita hari ini mau mengingatkan kita, gereja yang kita miliki sesungguhnya adalah milik Tuhan. Tuhan sang pemilik mutlak. Lalu kita boleh hadir di dalamnya, terlibat di dalamnya. Kita semua dituntut untuk membangun kesehatian, membangun kebersamaan, membangun kesatuan. Kalau Paulus yang meletakkan dasarnya, para pelayan lain yang membangun di atasnya, gereja kita juga seperti itu. Kita bersyukur ada banyak orang yang sudah terlibat dalam proses pembangunan gereja kita, yang membangun sejak awal, dan dalam perjalanan waktu kita turut terlibat di dalamnya. Persoalannya ialah bagaimana kita membangun kebersamaan di dalamnya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, marilah beraktivitas. Mari melakoni semua kegiatan kita satu hari ini di dalam nama Tuhan. Kita membangun kebersamaan, karena sesungguhnya hidup kita, tubuh kita adalah tubuh Kristus. Karenanya kita harus membangun kekudusan. Lalu apa yang kita lakukan? Menyukakan hati Tuhan, menjadi sukacita bagi kita, kemuliaan, pujian bagi nama Tuhan. Gereja adalah milik Tuhan. Kita orang-orang yang diperkenankan terlibat di dalamnya sebagai alat di dalam nama Tuhan. Selamat berkarya, selamat bekerja, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Amin.